Oke, gengs, balik lagi bareng gue di sini. Kali ini kita bakal bedah film sci-fi legendaris buatan Ridley Scott, yaitu Prometheus. Film ini tuh prequel dari Alien yang nyoba jawab pertanyaan terbesar umat manusia. Dari mana sih asal-usul kita? Apakah kita ciptaan Tuhan? Atau malah hasil eksperimen alien iseng? Ceritanya dimulai dengan visual gokil. Ada raksasa putih minum racun hitam di pinggir air terjun. Terus tubuhnya hancur lebur, jadi DNA pemicu kehidupan. Loncat ke tahun 2089. Ada pasangan ilmuwan bucin, Ellie dan Charlie, yang nemuin lukisan gua di Skotlandia. Lukisan ini nunjukin gugusan bintang yang sama persis kayak artefak kuno lainnya di seluruh dunia. Mereka yakin banget kalau ini tuh undangan dari pencipta manusia yang mereka sebut engineer. Singkat cerita, di tahun 2093, sebuah ekspedisi mahal dibiayai Wayland Corp berangkat naik pesawat Prometheus. Tujuannya simpel, tapi berat. Ketemu Tuhan, alias si engineer di planet LV-223. Di pesawat itu, kita dikenalin sama robot humanoid bernama David, yang creepy tapi jenius abis. Dia belajar bahasa kuno sambil ngintipin mimpi orang-orang yang lagi tidur krio. Pas sampai di lokasi, pemimpin misi yang namanya Vickers, cewek dingin parah, langsung ngasih aturan main. Intinya, jangan macem-macem kalau ketemu aliennya. Tapi ya, namanya manusia. Rasa penasaran itu membunuhmu, bro. Mereka nemuin bangunan raksasa kayak candi dan nekat masuk ke dalam, padahal atmosfer luarnya beracun. Pas masuk ke dalam struktur alien itu, suasananya angker banget, sumpah. Anehnya, udara di dalam sana bisa dihirup manusia, jadi mereka lepas helm sok jagoan. David nemuin lendir-lendir aneh di tombol pintu, dan pas dipencet, muncul hologram hantu alien yang lagi lari ketakutan. Ternyata, para engineer ini mati massal 2000 tahun lalu karena sesuatu yang ngejar mereka. Di sini mulai kerasa horornya, apalagi pas mereka nemuin mayat alien tanpa kepala yang kejepit pintu. Situasi makin kacau karena badai silikon datang. Bikin tim harus cabut buru-buru. Tapi si David dengan muka polosnya yang nyebelin, diam-diam nyolong satu botol berisi cairan hitam misterius. Di sisi lain, ada dua kru OON, Fifield sama Milburn, yang malah nyasar di dalam gua alien itu karena takut sama mayat tadi. Sumpah, ini klise film horor banget, yang penakut biasanya mati duluan. Sementara itu, David mulai eksperimen gila di pesawat utama. David ini emang psikopat berkedok robot pelayan. Dia nyampurin setetes cairan hitam alien tadi ke minumannya Charlie. Charlie yang lagi galau karena gak nemu alien hidup, main minum aja tuh racun. Abis itu, Charlie malah enak-enak sama Ellie. Lo bayangin, benih alien jahat sekarang masuk ke rahim Ellie lewat perantara Charlie. Gila nggak tuh? Sementara di goa, Fifield sama Milburn nemuin tumpukan mayat alien yang dadanya bolong kayak abis meledak dari dalam. Nah, ini part paling bego menurut gue. Si Milburn ngeliat ada makhluk kayak ular kobra albino muncul dari lumpur hitam. Bukannya lari, dia malah mau elus-elus tuh ular kayak kucing piaraan. Ya jelas tangannya dipatah-patahin lah. Terus, ular itu masuk ke mulutnya. Fifield yang mau nolongin malah kena siram darah asam sampai helmnya meleleh. Mereka berdua tewas konyol di sana. Paginya, tim penjemput datang dan nemuin mayat Milburn yang udah jadi sarang ular. Balik ke pesawat, kondisi Charlie makin parah. Mukanya membusuk kayak zombie. Pas
Pas mau balik ke kapal, Vickers yang paranoid langsung ngebakar Charlie hidup-hidup pakai flamethrower di depan mata Ellie. Tragis banget, bro. Ellie yang syok berat terus pingsan. Pas sadar, David ngasih tahu kabar buruk. Ellie hamil. Padahal dia mandul. Dan bayinya bukan manusia, tapi cumi-cumi alien hasil mutasi cairan hitam tadi. Ellie jelas panik dan minta tuh bayi dikeluarin sekarang juga. Ini adalah scene paling ikonik dan bikin ngilu seumur hidup. Ellie kabur ke mesin operasi otomatis Medpod. Dia ngebedah perutnya sendiri secara sadar buat ngeluarin janin alien itu. Sumpah, gue nontonnya aja nahan napas sambil megang perut. Makhluk yang keluar beneran kayak cumi-cumi monster yang lagi marah. Abis dijahit asal-asalan, Ellie ninggalin tuh monster keurung di dalam mesin. Gila, mental cewek ini sekeras baja. Abis operasi sesar mandiri masih bisa lari-lari. Ternyata, si bos besar Peter Weyland diem-diem ikut di pesawat itu. Dia udah tua banget dan tujuannya cuma satu. Minta umur panjang sama engineer. David nuntun mereka ke ruang kokpit alien di mana masih ada satu engineer yang tidur krio. Ellie yang udah tahu kalau tempat itu sebenarnya pangkalan militer alien berisi senjata biologis, nyoba ngelarang Weyland. Menurut Ellie, mereka bukan mau nyiptain kita, tapi mau musnahin kita pakai cairan hitam itu. Momen kebenaran pun tiba. Engineer terakhir itu dibangunin sama David. Bukannya ngasih wejangan bijak atau ngasih obat awet muda, si engineer malah ngamuk parah. Dia nyabut kepalanya David sampai putus, terus ngegebuk Weyland sampai tewas di tempat. Ellie berhasil kabur, tapi sekarang dia tahu kalau engineer itu lagi nyiapin pesawatnya buat terbang ke bumi. Tujuannya jelas, ngejatohin ribuan ton cairan hitam buat kiamatin manusia. Kita beneran anak yang mau dibuang. Di momen genting ini, Kapten Janek akhirnya nunjukin taringnya. Dia sadar kalau pesawat alien itu nggak boleh sampai lepas landas. Janek mutusin buat ngelakuin aksi kamikaze, nabrakin pesawat Prometheus ke pesawat alien itu. Vickers yang nggak mau mati konyol, kabur naik skoci penyelamat. Janek bareng dua asistennya senyum ikhlas sambil teriak, "Hands up!" sebelum tabrakan dahsyat terjadi. Ledakannya gokil abis, bikin pesawat alien ringsek dan jatuh lagi ke tanah. Tapi masalah belum kelar, bro. Pesawat alien yang jatuh itu menggelinding ngejar Ellie sama Vickers di tanah. Ini scene yang sering dibully netizen. Kenapa Vickers larinya lurus, bukan belok ke samping? Akibatnya, Vickers mati konyol kegencet pesawat segede gaban. Ellie untungnya pintar dikit. Dia ngegelinding ke samping dan selamat. Dia lari ke sekoci penyelamat Vickers buat nyari oksigen. Tapi, lo tahu kan siapa yang nunggu di dalam sekoci itu? Si cumi-cumi. Bener banget, cumi-cumi yang dikeluarin dari perut Ellie tadi udah tumbuh jadi raksasa mengerikan, menuhin satu ruangan medis. Tiba-tiba, David yang kepalanya udah putus tapi masih hidup, ngasih peringatan lewat radio kalau si engineer belum mati dan lagi OTW ke tempat Ellie buat balas dendam. Bener aja, tuh alien botak super kuat ngebuka pintu sekoci dan langsung nyerang Ellie. Perkelahian beda kasta ini jelas nggak imbang. Ellie dibanting-banting kayak boneka. Di detik-detik terakhir, Ellie punya ide gila. Dia buka pintu ruangan medis tempat si cumi raksasa dikurung. Tentakel raksasa langsung nyamber si engineer. Terjadilah pertarungan monster versus alien.
Engineer yang kuat itu akhirnya kalah, dililit dan diperkosa secara brutal sama cumi raksasa itu lewat mulut. Ellie cuma bisa ngeliat ngeri sambil mos-mosan. Pesan moralnya, jangan pernah remehin insting bertahan hidup seorang ibu, meskipun anaknya monster cumi-cumi. Setelah kekacauan itu, Ellie balik ke reruntuhan buat ngambil badannya David. Meskipun David itu robot nyebelin yang bikin semua ini terjadi, dia satu-satunya yang bisa nyetir pesawat alien lain. Iya, ternyata masih ada banyak pesawat alien yang parkir di sana. David nawarin buat pulang ke bumi, tapi Ellie nolak mentah-mentah. Hatinya udah keras. Dia nggak mau pulang. Dia mau pergi ke planet asal para engineer itu buat nuntut jawaban. Ellie pengen tahu, kenapa mereka nyiptain manusia kalau akhirnya cuma mau dimusnahin? Apa salah kita? Dengan tekad bulat, Ellie dan potongan tubuh David terbang ninggalin planet neraka itu. Ini adalah ending yang gantung, tapi epic banget. Ellie berubah dari ilmuwan yang penuh harap jadi survivor yang penuh dendam dan pertanyaan. Dia ninggalin pesan peringatan buat siapa aja. Jangan pernah datang ke planet ini, karena isinya cuma kematian. Tapi tunggu dulu, film belum selesai. Kita balik lagi ke bangkai Sekoci, tempat engineer tadi mati dililit cumi. Tiba-tiba, dadanya si engineer meledak, dan keluarlah makhluk baru yang bentuknya runcing, punya rahang ganda, dan kepala lonjong khas banget. Yaps, itu adalah Deacon, alias nenek moyangnya Xenomorph yang kita kenal di film Alien. Jadi, siklusnya lengkap sudah. Dari DNA engineer ke manusia, ke cumi, balik ke engineer, jadi alien. Secara keseluruhan, Prometheus ini film yang visualnya manjain mata banget, tapi bikin otak keriting. Ridley Scott berhasil bikin kita ngerasa kerdil di tengah alam semesta. Meskipun banyak karakter yang matinya konyol dan keputusan bodoh, atmosfer horor dan misterinya dapet banget. Film ini ngajarin kita kalau nggak semua pertanyaan harus dijawab, dan kadang pencipta kita mungkin nggak sebaik yang kita bayangin. Malah bisa jadi mereka nyesel udah bikin kita. Gue kasih nilai 8/10 buat Prometheus. Film ini wajib banget lu tonton kalau lu suka sci-fi yang mikir dan penuh darah. Buat lu yang berharap full action tembak-tembakan kayak Aliens, mungkin bakal agak kecewa karena ini lebih ke filosofis horor. Tapi trust me, sensasi tegangnya nggak main-main. Oke deh, segitu dulu review dari gue. Makasih.